Pada masa Sang Buddha Gotama, ada seorang tuan tanah dari kota Sawati yang memutuskan menjadi seorang anggota sangga setelah istrinya meninggal. Akan tetapi, walaupun sudah menjadi seorang biku, ia tinggal di sebuah tempat tinggal di pinggir wihara dan menumpuk berbagai persediaan, seperti beras, mentega, dan yang lainnya. Dia juga sering meminta para bekas budaknya untuk masak makanan yang disukainya, dan memiliki banyak jubah untuk ganti setiap harinya. Suatu hari, saat sedang menjemur jubah dan alas tidurnya, sejumlah biku yang sedang melakukan perjalanan dan mencari tempat untuk bermalam, melihat barang-barang tersebut. "Milik siapakah barang-barang ini?" tanya mereka. "Milikku, teman-teman," jawabnya. "Apa? Jubah atas ini dan itu? Jubah bawah ini dan itu? Dan alas tidur itu juga? Semuanya kepunyaanmu?" "Ya, semuanya adalah milikku." "Teman," kata mereka, "Sang Bagawa hanya mengizinkan 3 potong jubah, dan Sang Bagawa yang ajarannya engkau jalankan adalah seorang yang memiliki sedikit keinginan, sementara engkau memiliki berbagai macam perlengkapan. Mari, kami harus membawamu menghadap Sang Guru." Sang Bagawa yang mengetahui kedatangan mereka berkata, "Wahai biku, mengapa kalian membawa seorang biku yang datang bukan atas kehendaknya?" "Bante, biku ini memiliki banyak barang, memiliki banyak perlengkapan." "Wahai biku, benarkah engkau memiliki banyak barang?" "Benar, Bagawa." "Mengapa, biku, engkau memiliki banyak barang? Bukankah aku memuji kualitas-kualitas baik seperti sedikit keinginan, rasa puas, suka menyepi, dan semangat yang kuat?" Marah mendengar perkataan sang guru, dia berkata, "Sekarang aku akan hidup dengan cara seperti ini." Setelah menanggalkan jubah atasnya, dia berdiri di tengah-tengah kumpulan para biku hanya dengan jubah bawahnya. "Wahai biku, bukankah di kelahiran lampaumu engkau adalah seorang yang mengembangkan hiri dan otapa, yaitu rasa malu untuk melakukan perbuatan buruk dan rasa takut akan akibat perbuatan buruk. Bahkan ketika engkau terlahir sebagai siluman air pun, kau tetap mengembangkan hiri otapa. Tetapi mengapa sekarang, setelah menjadi biku dan mengikuti ajaran yang luar biasa dari seorang Buddha, engkau malah membuang rasa malu untuk melakukan perbuatan buruk dan rasa takut akibat perbuatan buruk?" Setelah mendengar perkataan sang guru, dia memperoleh kembali hiri otapanya. Kemudian dia menggunakan jubah atasnya kembali, memberi hormat kepada sang guru, dan duduk di satu tempat yang pantas. Kemudian dia memohon kepada Sang Bagawa untuk menceritakan kembali kisah dari kehidupan lampau tersebut. Ketika Brahmadatta masih memerintah di Benares, Bodhisatta terlahir sebagai Pangeran Mahisasa. Pangeran Mahisasa juga memiliki adik kandung yang bernama Pangeran Canda. Di usia mereka yang masih belia, ibu kedua pangeran tersebut meninggal dan raja pun menikah kembali, sehingga beliau memiliki ratu yang baru. Tak lama berselang, ratu baru melahirkan seorang putra yang diberi nama Pangeran Surya. Sang raja merasa sangat senang dan berjanji akan memenuhi satu permintaan sang ratu sebagai anugerah untuk kelahiran bayi tersebut. Namun, sang ratu menyatakan bahwa dia akan meminta janji tersebut jika waktunya telah tiba. Suatu hari, ratu berkata kepada raja, "Paduka, saat Pangeran Surya lahir, engkau menganugerahkan satu permohonan kepadaku untuk kepentingannya, maka jadikanlah dia raja." "Tidak bisa," jawab raja. "Masih ada 2 pangeran lain yang bersinar laksana cahaya api. Saya tidak bisa menyerahkan kerajaan ini kepada putramu." Namun, ratu tidak pernah menyerah dan tetap meminta agar permohonannya dipenuhi. Raja merasa khawatir dan berkata kepada Pangeran Mahisasa dan Pangeran Canda, "Anak-anakku, saat Pangeran Surya lahir, ayah berjanji untuk memenuhi satu permohonan ratu. Dia meminta kerajaan ini diserahkan kepada putranya, Pangeran Surya.
Ayah tidak setuju dan telah menolaknya. Namun, untuk menghindari hal buruk yang mungkin terjadi dan kemungkinan kalian dibuat celaka, lebih baik pergilah kalian ke hutan. Dan kembalilah setelah ayah meninggal untuk menjadi raja sebagai penerusku. Setelah mengucapkan salam perpisahan kepada ayah mereka, kedua pangeran itu meninggalkan kerajaan. Saat itu, Pangeran Surya sedang bermain di halaman istana. Segera setelah mengetahui penyebab dari kepergian kedua kakaknya, dia pun memutuskan untuk mengikuti mereka dan juga meninggalkan kerajaan. Sesampainya di pinggiran hutan, ketiga pangeran itu beristirahat melepas lelah. Pangeran Mahisasa berkata kepada adiknya, "Surya adikku, pergilah ke kolam yang ada di sana. Minum dan mandilah di kolam itu. Lalu bawakan sedikit air menggunakan daun teratai untuk kami minum." Saat Pangeran Surya memasuki kolam, tanpa diduga ia ditangkap oleh siluman air. Siluman itu bertanya kepadanya, "Apakah kamu mengetahui siapa sesungguhnya yang disebut sebagai dewa?" "Ya, aku tahu. Matahari dan bulan." Kamu tidak mengetahuinya. Kemudian dia menarik Pangeran Surya masuk ke dasar kolam dan menahannya di sana. Menyadari adiknya masih belum kembali, Mahisasa meminta Pangeran Canda untuk menyusul adiknya. Ternyata, Pangeran Canda juga mengalami kejadian serupa, ditangkap oleh siluman air dan ditanyai dengan pertanyaan yang sama. Dan dia pun ditawan di dasar kolam karena tidak memberikan jawaban yang benar. Ketika Pangeran Canda juga belum kembali setelah pergi begitu lama, Pangeran Mahisasa merasa yakin sesuatu pasti telah terjadi pada mereka. Dia segera menyusul dan menemukan jejak kaki kedua adiknya menuruni kolam itu. Terpikir olehnya, kolam ini pasti dihuni oleh siluman. Dia pun segera bersiaga dengan pedang dan busur panahnya. Ketika siluman air menampakkan diri dengan penampilan sebagai seorang pekerja hutan, Bodhisatta langsung mengenalinya dan bertanya kepadanya, "Apakah engkau yang telah menawan kedua adikku?" "Benar, akulah yang menawannya." "Apa alasannya?" "Karena aku berhak atas semua orang yang masuk ke kolam ini." "Apa? Semua orang?" "Tidak, kecuali mereka yang mengetahui tentang siapakah sesungguhnya yang disebut sebagai dewa. Selain itu, semuanya adalah milikku." "Apakah kamu ingin mengetahui tentang siapakah yang sesungguhnya disebut sebagai seorang dewa?" "Ya, aku ingin mengetahuinya." "Bila demikian, dengarkanlah baik-baik dan dengan penuh hormat. Siapakah sesungguhnya yang disebut sebagai dewa?" Lalu ia mengucapkan syair ini. "Mereka yang memiliki rasa malu untuk melakukan perbuatan buruk, memiliki rasa takut akan akibat perbuatan buruk, mantap dalam kualitas-kualitas baik dan murni, merupakan orang-orang baik di dunia. Sesungguhnya merekalah yang disebut sebagai dewa." Saat siluman itu mendengarkan syair ini, dia merasa sangat gembira, lalu berkata, "Manusia yang bijaksana. Aku merasa puas dengan jawaban. Akan kukembalikan salah seorang saudaramu. Yang manakah yang kamu inginkan?" "Adikku yang lebih muda, yaitu Pangeran Surya." "Manusia yang bijaksana. Walaupun kamu mengetahui dengan baik tentang hakikat sesungguhnya dari seorang dewa, kamu tidak bertindak sesuai dengan kebijaksanaan yang kau miliki." "Mengapa demikian?" "Karena kamu memilih membebaskan yang lebih muda daripada yang tua, tanpa mempertimbangkan kedudukan mereka." "Siluman, saya bukan hanya mengerti hakikat sesungguhnya dari seorang dewa, saya juga melaksanakannya. Karena dialah kami mencari perlindungan di hutan. Untuk dialah ibundanya meminta kerajaan dari ayah kami. Dan ketika ayah kami menolak permintaan itu, demi keselamatan kami, ayah kami menyetujui kepergian kami ke hutan untuk mencari perlindungan. Bila kami kembali tanpanya, tidak ada seorang pun yang percaya jika saya mengatakan bahwa dia telah dimangsa oleh siluman di hutan. Kekhawatiran akan timbulnya celaan membuat saya untuk memintanya darimu." "Oh, manusia yang bijaksana. Bagus, bagus. Kamu bukan hanya mengetahui hakikat sesungguhnya dari seorang dewa, tetapi juga mempraktikkannya.
Sebagai bentuk kepuasannya, siluman itu segera membawa dan mengembalikan kedua adik Bodhisatta. Kemudian, Pangeran Mahisasa berkata kepada siluman itu, "Teman, akibat perbuatan jahat yang engkau lakukan di masa lalu, sekarang engkau terlahir sebagai siluman yang hidup dari memakan daging dan darah makhluk lain. Dan sekarang pun engkau masih melakukan perbuatan jahat. Perbuatan jahat ini akan membuatmu tidak dapat terbebas dari alam neraka dan alam rendah lainnya. Karena itu, mulai sekarang, tinggalkanlah kejahatan dan lakukanlah kebajikan." Beberapa masa setelah itu, Pangeran Mahisasa mengetahui bahwa sang raja telah wafat. Dia pun kembali bersama kedua adiknya ke Benares. Akhirnya Pangeran Mahisasa dinobatkan menjadi raja baru menggantikan ayahnya. Pangeran Canda menjadi wakil raja dan Pangeran Surya sebagai panglima. Sedangkan sang siluman diberikan tempat tinggal yang bagus dan bunga-bungaan serta makanan terbaik. Sang raja memerintah dengan adil dan bijaksana, sesuai dengan dhamma hingga akhir masanya. Dia meninggal dan terlahir kembali di alam kehidupan sesuai dengan perbuatannya. Ketika uraian ini berakhir, Sang Buddha melanjutkan dengan pembabaran dhamma. Saat dhamma selesai dibabarkan, biku itu mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Kemudian Buddha menyampaikan, biku yang memiliki banyak barang adalah siluman air di masa itu. Ananda adalah Pangeran Surya, Sariputta adalah Pangeran Canda, dan saya sendiri adalah Pangeran Mahisasa. Moral cerita dari Dewa Dhamma Jataka. Sebutan dewa bukan hanya berlaku bagi para makhluk hidup di alam surga atau alam dewa dan alam Brahma. Tetapi, siapapun yang memiliki rasa malu untuk melakukan perbuatan buruk atau hiri, takut akan akibat perbuatan buruk atau otapa, dan mantap dalam kualitas-kualitas baik, mereka juga layak disebut sebagai seorang dewa. Selain itu, terlihat jelas betapa berharganya kebijaksanaan. Bodhisatta dengan kekuatan kebijaksanaan bukan hanya dapat membebaskan dirinya, tetapi juga kedua adiknya, serta memberikan manfaat bagi sang siluman serta para rakyat yang dipimpinnya. Oleh karena itu, manfaatkanlah kehidupan yang sungguh mulia ini, di mana dhamma masih bersinar untuk memperoleh kebijaksanaan setinggi-tingginya.